Indonesia kini sedang berada di titik krusial industri kakao, di mana terjadi lonjakan besar pada industri pengolahan kakao. Yang pada awalnya pada tahun 2023 tercatat ada 15 industri kakao dan melonjak sangat pesat menjadi 47 industri pada tahun 2024. Namun prestasi di bidang hilir ini berbanding terbalik dengan prestasi di bidang hulunya, yang dimana terjadi penyusutan lahan kakao sebesar yang pada awalnya ada 1,56 juta hektar menyusut menjadi 1,39 juta hektar dalam 5 tahun terakhir. Akibatnya produksi domestik kakao menurun menjadi 641,7 ribu ton, memaksa Indonesia tetap mengimpor 340 ribu ton biji kakao demi menjaga nyawa industri pengolahan dalam negeri. Pergeseran struktur perdagangan ini dikunci oleh instrumen hukum yang sangat ketat. Pemerintah menerapkan PMK nomor 39/PMK.010/2022 yang mengenakan bea keluar progresif hingga 15% untuk biji mentah guna memaksa hilirisasi. Di sisi lain, arus masuk bahan baku impor dikendalikan melalui Permendag nomor 20 tahun 2021 tentang kebijakan impor dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 69/2014. Regulasi ini mewajibkan pemenuhan SNI dan sertifikasi fitosanitary untuk mencegah masuknya hama-lintas negara, sekaligus memastikan produk olahan kita memenuhi standar keamanan pangan internasional seperti Codex Alimentarius. Dampaknya bersifat dan secara positif nilai tambah ekonomi meningkat karena kita kini mengekspor produk bernilai tinggi seperti lemak dan pasta kakao ke India, AS, dan China. Namun sisi negatifnya adalah ketergantungan impor yang menciptakan kerentanan industri. Defisit pasokan domestik akibat alih fungsi lahan membuat industri pengolahan kita sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global dan kebijakan karantina. Kemudian jika ketergantungan impor biji kakao ini tidak diredam, daya saing harga produk olahan made in Indonesia bisa melemah di pasar internasional akibat tingginya biaya logistik dan Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, rekomendasi utama yaitu revitalisasi sektor hulu secara masif. Pemerintah perlu memperketat regulasi tata ruang guna mencegah konversi lahan kakao dan memberikan intensif replanting atau peremajaan bagi petani rakyat. Selain itu perlu adanya harmonisasi neraca komoditas yang lebih akurat agar kuota impor hanya diberikan sesuai defisit real. Sembari terus mendorong riset bibit unggul yang tahan hama dan rendah kadar logam berat. Hilirisasi tidak boleh berdiri sendiri, ia harus ditopang oleh kedaulatan lahan agar Indonesia tidak sekadar menjadi tukang jahit bagi biji kakao asing.